Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Selamat Riyadi, Surakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Baik, langsung saja ini dia video presentasi dari kami. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Marita Angelika 2154003. Perkenalkan, nama saya Novia Adelestari 2154004. Kemudian dengan saya yang terakhir, saya Yunia Rahmalia Suryawati 2154030. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang ilmiah sumber-sumber kebenaran berupa ilmu, filsafat agama, dan bagaimana peran agama bagi manusia. Pengertian filsafat. Filsafat adalah salah satu bidang kajian yang mengkaji cara berpikir secara mendalam tentang hakikat sesuatu. Filsafat merupakan induk dari berbagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ada salah satu cabang filsafat adalah epistemologi. Menurut penulis minimal ada 3 jenis pengertian. Pertama, pengetahuan biasa, yaitu hasil dari pengalaman kehidupan sehari-hari. Nama lain pengetahuan biasa adalah kompetensi. Kedua, pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan metode yang telah ditetapkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan disebut ilmu pengetahuan berasal dari ilmu. Ketiga, pengetahuan yang diuraikan dalam filsafat ilmu. Sumber ilmu kebenaran dalam Islam. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan, yang mana ilmu berasal dari bahasa Arab ilm, yang kata ini lalu diindonesiakan menjadi ilmu. Sedangkan dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha dari para ilmuwan muslim atau persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Kebenaran filsafat. Kebenarannya diperoleh dengan cara merenungkan atau memikirkan sesuatu sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, baik suatu itu ada atau mungkin tidak ada. Kebenaran filsafat ini memiliki proses penemuan dan pengujian kebenaran yang unik dan dibagi dalam beberapa kelompok mazhab. Fungsi ilmu filsafat secara rinci dan mendalam. Dalam tahap ini, para ilmuwan tidak bersikap kritis terhadap paradigma yang membimbing aktivitas ilmiahnya. Selama menjalani aktivitas ilmiah, para ilmuwan menjumpai berbagai fenomena yang tidak dapat diterangkan dengan paradigma yang dipergunakan sebagai bimbingan atau arahan. Aktivitas ilmiahnya dinamakan anomal. Salah satu eksistensi ilmiah pengetahuan adalah kebenaran ilmiah. Menurut Michel Wilmans, ada 5 teori kebenaran, yaitu kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, teori pragmatisme, teori performatif, agama sebagai teori kebenaran. Fungsi agama bagi manusia. Dalam proses kehidupan, agama memiliki fungsi-fungsi penting yang berperan dalam kehidupan seseorang. Dalam jurnal Tabiah Al-Wad yang berjudul Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan menyebutkan fungsi yaitu edukatif. Fungsi agama yang pertama adalah fungsi edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama mereka memberikan ajaran yang harus dipatuhi. Penyelamat. Fungsi agama yang kedua yaitu fungsi penyelamat. Setiap orang pasti menginginkan dirinya selamat dimanapun berada. Perdamaian. Fungsi agama yang ketiga adalah sebagai perdamaian dengan agama. Seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Sosial kontrol. Fungsi agama yang keempat yaitu sebagai sosial kontrol. Para penganut agama akan terkait batinnya pada ajaran agama yang berpelukan
dampaknya baik secara pribadi maupun secara kelompok. Bagaimana peran agama bagi manusia? Agama mempunyai peran penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dalam mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Ia mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. 1. Agama memberikan kedamaian mental. Menurut pendapat ini, kehidupan manusia sangat tak menentu. Manusia bergumul untuk tetap hidup di tengah-tengah ketidakpastian, ketidaknyamanan, dan bahaya-bahaya. Kadang-kadang ia merasa tak berdaya, maka agamalah yang memberikan penghiburan dan dorongan dalam masa-masa krisis tersebut. Agama memberi tempat perlindungan yang benar bagi manusia, maka manusia memperoleh kedamaian mental dan dukungan emosional. Agama memberi dorongan kepada manusia untuk menghadapi kehidupan dan masalah-masalahnya. 2. Agama menanamkan kebajikan-kebajikan sosial. Agama mempromosikan kebajikan-kebajikan sosial yang utama, misalnya kebenaran, kejujuran, sikap kekerasan, pelayanan, cinta kasih, disiplin, dan sebagainya. Seorang pengikut agama tertentu menginternalisasi kebajikan-kebajikan ini dan menjadi warga masyarakat yang berdisiplin. 3. Agama meningkatkan solidaritas sosial. Agama membangkitkan semangat persaudaraan atau persaudarian. Durkheim berpendapat bahwa agama memperkuat solidaritas sosial. Ahli lain menunjukkan bahwa agama mempunyai kekuatan mengintegrasikan dalam masyarakat manusia. Hal ini benar karena orang beragama mempunyai kepercayaan yang sama, sentimen yang sama, ibadah yang sama, berpartisipasi dalam ritual bersama, dan seterusnya. Merupakan faktor-faktor perekat yang penting yang memperkuat kesatuan dan solidaritas. 4. Agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial. Dikatakan oleh Person bahwa agama adalah salah satu agen paling penting untuk sosialisasi dan kontrol sosial. Agama mempunyai peran penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Ia mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Organisasi seperti gereja, masjid, dan sejenisnya juga mengontrol perilaku dari individu pada tingkat yang berbeda-beda. 5. Agama meningkatkan kesejahteraan. Agama mengajarkan kepada umatnya agar melayani masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengajarkan bahwa pelayanan manusia menggunakan uangnya untuk memberi makan kepada yang miskin dan yang membutuhkan. Agama-agama tertentu seperti Hindu, Islam, Kristen, dan lain-lainnya. Yang paling pokok persamaan antara ilmu, filsafat, dan agama adalah sama-sama untuk mencari kebenaran. Ilmu melalui metode ilmiahnya berupa mencari kebenaran. Metode ilmiah yang digunakan dengan cara melakukan penyelidikan atau riset untuk membuktikan atau mencari kebenaran tersebut. Filsafat dengan caranya sendiri berusaha menempuh hakikat sesuatu baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Peran agama dalam pembentukan karakter manusia antara lain yaitu agama sebagai pedoman hidup manusia. Agama adalah pandangan hidup manusia dan menjadi tolak ukur dengan segala aspek kehidupan manusia. Kontrak antara manusia dengan Tuhannya termasuk dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat
kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Agama membentuk manusia berakhlak. Allah telah berkehendak bahwa akhlak adalah Islam memiliki karakteristik yang berbeda dan unik, istimewa dari agama Yahudi, Nasrani ataupun keduanya, yaitu dengan karakteristik yang menjadikannya sesuai dengan setiap individu, kelas sosial, ras, lingkungan, masa, dan segala kondisi. Islam sebagai sebuah agama membawa misi utama penyempurnaan akhlak sebagaimana sabda Nabi Muhammad, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Persamaan antara ilmu, filsafat, dan agama. Ada persamaan antara ilmu, filsafat, dan agama. Kursi penulis, yaitu tujuannya mencari ketenangan dan kemudian bagi manusia. Terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu, filsafat, dan agama, di mana ilmu dan filsafat bersumber dari akal budi atau rasio manusia. Perbedaan antara ilmu, filsafat, dan agama. Terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu, filsafat, dan agama, di mana ilmu dan filsafat bersumber dari akal budi atau rasio manusia, sedangkan agama bersumber dari wahyu Tuhan. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan cara menyelidiki riset, pengalaman empiris, dan percobaan eksperimen. Filsafat menemukan kebenaran atau kebijakan dengan cara menggunakan akal budi atau rasio yang dilakukan secara mendalam, menyeluruh, dan universal. Kebenaran yang diperoleh atau ditemukan oleh filsafat adalah murni hasil pemikiran, logika manusia, dengan cara merenung, berpikir, dan mendalam logika, tentang hakikat sesuatu, metafisika.